Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Vivi Fitri Koriah, kemudian Intan Mirandasari dan Alfiana Kofifah Nur Aziza akan sedikit menyampaikan materi mengenai adanya hari akhir dan menghindari akhlak tercela. Selanjutnya, poin pertama akan disampaikan oleh Intan Mirandasari. Meyakini hari akhir, mengenal nama lain hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Pengertian hari akhir, menurut bahasa oleh Ibrahim Amini, kiamat merupakan kebangkitan secara tiba-tiba. Sedangkan pengertian kiamat menurut kebahasaan atau terminologi merupakan peristiwa yang akan terjadi di akhir dunia. Kiamat merupakan suatu peristiwa besar yang akan terjadi di akhir dunia, setelah dunia dan isinya musnah. Sehingga sampai manusia dihidupkan kembali, serta dikumpulkan menghadap Allah sebagai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia. Nama lain hari akhir, tanda dan proses terjadinya hari kiamat banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 22 nama lain hari akhir, yaitu Yaum Al-Qiyamah, Yaum Al-Akhir, Al-Sa'ah, Yaum Al-Bati, Yaum Al-Khuruj, Al-Qari'ah, Yaum Al-Fas, Yaum Al-Din, Al-Sakah, Tamah Al-Kubra, Yaum Al-Hasrah, Al-Ghosiyah, Yaum Al-Khulid, Yaum Al-Hisab, Al-Waqiah, Yaum Al-Waid, Yaum Al-Azifah, Yaum Al-Jam'i, Al-Haqqah, Yaum Al-Talaq, Yaum Al-Tanat, Yaum Taknhabun. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tanda sugro, tanda yang pernah terjadi dan telah berakhir. Contohnya, telah diutusnya Nabi dan terbelahnya bulan. Yang kedua, tanda sugro yang terus-menerus terjadi dan berulang. Contohnya, munculnya banyak fitnah, hilangnya sifat amanah, menyebarkan zina, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, harta yang berlebihan, banyak pembunuhan, dan minum arak dan penghalalnya. Ketiga, tanda sugro yang belum terjadi. Contohnya, tanah Arab menjadi subur dan penuh pengairan. Dan yang keempat, tanda kubro atau besar. Kiamat kubro merupakan kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta. Selanjutnya, munculnya kabut tebal atau dukhon. Dukhon merupakan asap tebal yang akan menyebabkan orang-orang beriman seperti sedang flu dan orang-orang kafir kembung. Ada 3 pendapat mengenai dukhon. Yang pertama, dukhon akan berada di bumi selama 40 hari dan memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua, asap merupakan kelaparan bagi orang-orang Quraisy karena doa Nabi, sehingga seseorang melihat asap di antara langit dan bumi. Asap merupakan debu pada waktu penaklukan kota Mekah, di mana pada waktu itu langit tertutup oleh debu. Selanjutnya ada binatang melata dari perut bumi. Diceritakan bahwa hewan dabbah akan berbicara dengan manusia dan mengabarkan manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia memberikan tanda perbedaan antara yang beriman dan yang kafir. Binatang tersebut akan berbicara dengan manusia dan akan meninggalkan tanda di hidung manusia. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 82 menjelaskan tentang hewan ini. Selanjutnya, munculnya Dajjal. Disebut Dajjal menurut Ibnu Hajar karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Kata Dajjal berarti menutupi. Ibnu Duraid berkata, dinamakan Dajjal karena ia menutupi kebenaran dengan dusta. Pendapat lain mengatakan bahwa itu akan merambah ke seluruh penjuru. Selanjutnya turunnya Isa Al-Masih. Turunnya Isa Al-Masih di Menara Putih di timur kota Damaskus pada waktu subuh. Ia sholat bersama manusia, lalu mencari Dajjal dan membunuhnya.
Selanjutnya, diutusnya Al-Mahdi. Imam Mahdi atau Al-Mahdi merupakan seorang muslim berusia muda yang dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Selanjutnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah orang biasa yang untuk menghalang-halangi serbuan mereka adalah tembok yang sudah dibangun sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 94. Selanjutnya, matahari terbit dari barat, tidak akan terjadi kiamat apabila matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia terbit dari barat dan semua manusia melihat itu, maka mereka semua akan beriman. Tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Kemudian poin yang kedua adalah menghindari akhlak tercela, yaitu menghindari akhlak tercela dari kisah Abu Lahab. Yang pertama adalah nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah Abu Lahab adalah nilai-nilai pendidikan yang dapat dipahami dalam surah Al-Lahab secara umum. Antara lain adalah nilai pendidikan akidah atau iman dan nilai pendidikan akhlak. Pertama, nilai pendidikan akidah yang terdapat dalam Quran surah Al-Lahab yaitu beriman akan adanya hari akhir. Maksudnya adalah adanya kematian setelah kehidupan di dunia. Kemudian, beriman adanya tempat selain di bumi, yakni tempat terakhir manusia dan jin, yaitu neraka dan surga. Serta mengimani adanya hukum Allah yang berlaku di luar hukum natural atau alamiah. Yang kedua yaitu nilai pendidikan akhlak yang selalu dijaga dan diamalkan dalam kehidupan. Di antaranya adalah nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menjaga diri sendiri dan akhlak cinta lingkungan, dan memahami sifat-sifat terpuji dan tercela. Sifat-sifat terpuji yang dapat dipahami dari kisah Abu Lahab adalah menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga dari api neraka. Kemudian, sifat-sifat tercela yang digambarkan dari diri Abu Lahab diantaranya adalah menjauhi sifat batil, sifat dengki, sifat iri hati, dan sifat fitnah. Lalu, bagaimana cara menghindari akhlak tercela dari kisah Abu Lahab? Yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang diberikan, kita harus mensyukurinya. Yang kedua, berusaha menyenangi orang lain, walaupun orang itu membenci kita. Ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati. Sadarilah bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga tidak perlu merasa disayangi. Kemudian, hiduplah sesuai kemampuan dan jangan tergila-gila dengan harta, pangkat, atau jabatan. Semua itu tidak menjadikan orang mulia di sisi Allah. Kemudian, jadilah dermawan, ikhlas beramal dan suka menolong. Lalu, rajin belajar dan bekerja. Jangan suka melamun dan berbuat sia-sia. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.